bengkel PKRO SMK Yakin Dodong bersama saya Bapak Abdul Haris selesai. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai K3, yaitu keselamatan kesehatan kerja. Untuk K3 sendiri pengertiannya adalah bidang yang berhubungan dengan keselamatan kesehatan kerja pada sebuah bidang usaha ataupun lokasi proyek. Dan K3 ini sesuai dengan Undang-Undang Pemerintah Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, yaitu yang pertama tempat di mana dilakukan pekerjaan, dan yang kedua adalah adanya tenaga kerja yang bekerja di suatu tempat tersebut. Kemudian yang ketiga adalah adanya bahaya yang bisa ditimbulkan pada tempat kerja yang bersangkutan. Kemudian K3 itu wajib umumnya dilaksanakan oleh semua bidang keahlian, semua bidang profesi, baik itu yang berada di lapangan maupun yang berada di dalam lingkungan ataupun di dalam gedung. Ya, khusus untuk yang di bidang otomotif, saya nanti akan menjelaskan mengenai hal-hal yang harus disiapkan, hal-hal yang harus kita penuhi ketika kita akan melakukan pekerjaan pada bidang otomotif. Yang pertama adalah APD atau alat pelindung diri bagi seorang mekanik. Seorang mekanik itu kerjanya rutinitasnya adalah memperbaiki, menservis sebuah kendaraan baik itu roda 2 ataupun roda 4. Nah, seorang mekanik sebelum melakukan pekerjaan harus menggunakan APD yang lengkap, dimulai dari safety shoes seperti ini. Ini standar safety shoes. Biasanya di sini terdapat logam untuk melindungi kaki ketika nanti ada benda-benda keras yang jatuh ke kaki sehingga kaki kita terhindar dari bahaya. Kemudian yang kedua adalah workpack. Karena kita bekerja di otomotif, pastinya banyak sekali minyak, kemudian oli yang bisa mengakibatkan kotor pada baju kita, maka kita harus menggunakan workpack seperti ini. Dan workpack sarannya tidak boleh menggunakan gesper atau ikat pinggang yang ada logamnya, karena biasanya ketika nanti kita melakukan servis, kita seperti ini posisinya, ini nanti bisa mengakibatkan goresan atau lecet pada bodi mobil customer kita, sehingga workpack itu tidak boleh ada logam yang menempel. Selain di workpack, di bodi kita juga tidak boleh menggunakan jam ataupun kalung tangan ataupun cincin, tidak boleh. Itu juga bisa mengakibatkan kerusakan atau lecet pada bodi customer kita, dan juga bisa mengakibatkan kecelakaan pada tubuh kita. Kemudian perlengkapan yang lain, ini adalah perlengkapan standar adalah sarung tangan. Sarung tangan, jadi ini kita harus menggunakan sarung tangan pada saat melakukan servis kendaraan. Nah, ketika kita melakukan pekerjaan mengangkat mobil atau menggunakan support lift seperti itu, ya, jadi posisi mobil diangkat ke atas, dan kita harus menggunakan yang namanya helm keselamatan. Karena mobilnya berada di atas, maka helm ini harus dipakai. Karena pada saat posisi di atas itu biasanya kita servis atau membongkar komponen kendaraan, contoh seperti membongkar kopling, kemudian transmisi, terus suara propeller, dan sebagainya. Nah, itu nanti ketika ada benda yang jatuh
jatuh ke kepala kita. Kalau kita menggunakan helm maka kepala kita bisa terhindar dari kecelakaan, karena resiko dari kepala yang kecelakaan dari kepala itu malah sangat besar, sangat berbahaya, karena itu organ yang sangat vital. Selain dari helm, di sini kita menggunakan masker. Jadi setelah dibongkar, biasanya komponen-komponen itu disemprot menggunakan air gun dan akan menimbulkan banyak sekali debu-debu yang berterbangan. Maka mekanik harus dilengkapi dengan masker, ya, dengan masker supaya menutupi debu-debu yang masuk ke dalam tenggorokan kemudian ke paru-paru kita, yang akhirnya nanti bisa menyebabkan gangguan kesehatan pada tubuh kita. Dan di sini di bengkel otomotif, selain kita melakukan pekerjaan tune up, pekerjaan servis, memperbaikan motor dan mobil, kita juga melakukan pekerjaan kerja bangku dan las. Nah, khusus untuk las itu juga harus menggunakan APD yang sesuai. Untuk APD las pertama adalah sarung tangan las. Jadi sarung tangannya khusus ya. Kalau yang ini nanti tadi untuk servis, yang ini untuk pekerjaan las. Karena ini tahan api, bahannya tahan api, tidak mudah terbakar. Kemudian berikutnya ini adalah apron atau selamet untuk melindungi tubuh kita juga dari kebakaran dan dari percikan api las. Kemudian ini sarung tangan khusus las. Sarung tangan khusus las, jadi pada saat mengelas biasanya antara api dan benda kerja dan tangan kita sangat dekat, maka kita harus menggunakan sarung tangan yang diperuntukkan khusus untuk las. Ini kandel, ini juga tahan terhadap api. Selain lengan, mungkin apron dan sarung tangan las, kita perlengkapan yang wajib adalah helm dan kacamata las. Ini sudah sesuai dengan standar. Jadi selain menghindari dari silau akibat percikan api las, maka ini juga bisa menghindari dari radiasi yang ditimbulkan oleh nyala api las yang sangat tinggi. Jadi ketika ada radiasi yang masuk ke mata kita ataupun ke kulit kita, itu nanti bisa menyebabkan kerusakan baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka yang lama. Ya, selain mengelas itu pastinya nanti juga ada pekerjaan mengebur dan membut ataupun menggerinda. Nah, seorang pekerja pada saat melakukan penggerinda atau ngebur harus menggunakan kacamata bening untuk melindungi mata dari serpian-serpian logam. Ini juga sangat-sangat vital, apalagi yang berhubungan dengan mata, dan apabila terjadi kecelakaan itu efeknya bisa merusak mata, bahkan bisa mengakibatkan buta pada mata seorang pekerja yang tidak dilindungi menggunakan kacamata las. Nah, itu untuk perlengkapan dari APD, alat pelindung diri dari seorang mekanik, yaitu untuk servis ataupun untuk kerja bangku. Selanjutnya adalah perlengkapan untuk keselamatan dari bagi customer kita. Jadi selain keselamatan untuk diri kita, kita juga menjaga keselamatan dari mobil customer kita. Yaitu kita harus memasang yang namanya center cover. Center cover set itu terdiri dari center cover yang depan, terus di samping kanan kiri, dan ada fender untuk steering wheel, dan untuk ini fender untuk jok, kemudian untuk lantai juga, dan terakhir untuk
menutupi dari tuas persneling itu juga semua harus dilindungi. Selain menghindari kotor dari tangan mekanik ataupun baju mekanik yang kotor setelah servis, itu juga bisa melindungi dari lecet ataupun tergores di mobil bodi kendaraan customer kita. Ya. Terus selain itu kita juga selalu menyediakan majun. Ini sangat penting, majun. Biasanya pada saat servis itu kendaraan kita, kendaraan customer, kemudian tangan kita, terus peralatan kita itu kotor, terkena minyak, terkena oli, ya, sehingga kita harus menyediakan majun sebanyak mungkin. Nah, pada saat setelah kita selesai melakukan servis, kunci-kunci itu harus dilap dengan majun supaya bersih kembali. Itu juga bagian dari K3, keselamatan kesehatan kerja. Jadi itu untuk menjaga dari kerusakan dari kunci-kunci supaya tidak mudah berkarat. Kemudian ini juga bisa untuk mengelap tangan kita yang setelah servis pasti terdapat banyak minyak ataupun oli. Perlengkapan selanjutnya untuk keselamatan kerja adalah APAR. APAR seperti ini. Ya. Ini digunakan untuk memadamkan bahaya kebakaran. Cara penggunaan APAR di sini ini adalah tipe gas chemical atau bahan kimia kering dengan berat 6 kg. Ini bisa digunakan untuk memadamkan vapor, wood, flammable liquid atau cairan yang mudah cair, kemudian gas ataupun kebakaran akibat listrik. Nah, ini bisa digunakan hampir segala jenis kebakaran. Yang pertama yang perlu diperhatikan ketika kita mau menggunakan APAR ini adalah ini, manometer gasnya harus dicek, tandanya harus di warna hijau, berarti ini masih berisi, masih bisa digunakan untuk memadam kebakaran. Nah, penggunaannya adalah kita lepas pinnya dulu, kemudian kita angkatnya yang di bawah ini, angkat sini. Nah, contoh katakanlah kebakaran di sini, kita arahkan selanya ke arah yang terjadi kebakaran. Nah, kemudian baru kuatnya ditekan-tekan sambil selang ini diputar-putar untuk memadamkan api. Setelah api padam, kemudian dikembalikan di tempat semula dan dikunci lagi pinnya supaya aman dan dipasang kembali selangnya. Itu untuk cara penggunaan APAR. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan penggunaan APAR ini adalah kita harus memperhatikan arah angin. Contoh pada saat penggunaan APAR, misal terjadi kebakaran di sini, maka ketika anginnya datang dari arah berlawanan kita tidak boleh membakar dari sini. Kita harus searah dengan arah mata angin. Contohnya di sini ketika ada kebakaran, ya, maka posisi saya harus lurus searah dengan angin di sini. Tidak boleh anginnya dari depan, saya membakar dari sini, malah berlawanan dengan angin, malah tidak busanya itu nanti akan tidak efektif dan malah mengenai diri kita sendiri. Dan juga jaraknya adalah 2 sampai 3 meter dari titik api. Yang perlu diperhatikan pada saat penggunaan APAR. Itu untuk keselamatan kerja, itu
mekanik untuk pekerjaan servis, untuk las dan kerja bangku, dan untuk perlengkapan kendaraan. Dan selanjutnya adalah tanda-tanda yang digunakan untuk memenuhi keselamatan kerja. Contohnya seperti ini. Ini di setiap sudut ada warna hitam dan kuning, kombinasi warna hitam dan kuning. Ya, di sini artinya adalah di sini terdapat potensi bahaya yang ditimbulkan. Ya. Jadi setiap tiang di sini, setiap sudut kita kasih warna kombinasi kuning dan hitam. Jadi seorang yang masuk ke sini itu bisa waspada karena di sini di tiang itu bisa terjadi kecelakaan apabila tidak berhati-hati. Dan area servis di sini dikasih warna hijau, kemudian untuk warna putih ini sebagai informasi ini untuk area servis. Kemudian untuk tanda-tanda yang lain itu untuk parkir lampu, terus kendaraan masuk, dan selanjutnya di atas sana kita kasih rambu-rambu. Kasih rambu-rambu untuk selamat datang. Kemudian 5R. Jadi di sini harus diterapkan 5R: ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Kemudian di area sini tidak dibolehkan merokok dengan ditandai ada simbol dilarang merokok. Kemudian ada arah petunjuk keluar area servis sebelah sana. Itu sebagian tanda-tanda dari bengkel SMK YB yang digunakan untuk pemenuhan keselamatan kesehatan kerja. Oke, dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.